kehidupan. Begini, ini dalam bahasa Indonesia ini sulit ya lah kalau kita bandingkan dengan bahasa Arab. Yahya bahasa Indonesianya hidup, Ya'ishu hidup. Padahal beda di sana tuh. Kalau Yahya itu kehidupan yang bernilai, kehidupan yang sukses, kehidupan yang bermartabat. Kalau Ya'ish itu masih bernapas, makan asal makan. Kalau binatang itu Ya'ishu, kalau manusia itu Yahya. Makanya ketika walahu ma'isyatan dongka, ya ma'isyatan dongka itu kehidupan yang ma'isyah dari Ya'ishu, hidup makannya susah. Tapi kalau Yahya kehidupan bermartabat, la yamutu fiha wala yahya, mati tidak, hidup pun tidak. Masih bisa makan, bisa, tapi enggak hidup. Tidak Yahya, dia Ya'ish, sekedar hanya makan. Hidupnya hanya seorang babu di Jakarta yang tiap hari ditamparnya memajikannya, yang penting asal makan, hidupnya hina. Itu Ya'ish. Tapi kalau hidup Yahya, ya seperti kalian punya martabat, punya harga diri. Ya kan begitu. Makanya walanuhyiyannahum hayatan thayyibah, hayat itu hidup. Jadi beda antara hayat dengan ma'isyah. Yahya dan Ya'ish bahasa Indonesia nggak ada. Terus gimana? Nah di situ sehingga sense of language itu nggak tersentuh, ya kan? Itu terbanyak sekali dalam Al-Quran kalimat ya la yamutu fi wala yahya, hayat dunya, hayat itu kehidupan dunia, bukan ma'isyat dunia, tapi hayat dunia yang terhormat. Ya. Dalam bahasa apa? Daerah ada manusia, ada wong. Ya kan? Ada orang, ada manusia. Ya beda. Kalau orang mah ya dari sisi makannya, minumnya, beraknya, kentutnya itu adalah itu orang. Manusia kan yang bermartabat. Nah, saya kira menjadi hal yang perlu kita catat bahwa kita sendiri masih perlu berjuang banyak ya untuk membangun bahasa Indonesia yang kita cintai ini. Tidak usah menyalahkan, memang begitulah ya sementara. Jadi ketika ungkapan-ungkapan dalam bahasa asing yang lebih tua umurnya itu tidak bisa ditranslate dalam bahasa Indonesia, ya itulah kondisinya. Jadi bagaimanapun juga sering menimbulkan kesalahpahaman sama-sama itu. Ditambah lagi memang kita ini memang masih seringkali menggunakan bahasa apa ya, bahasa mutaradif, sinonim, bahasa sinonim. Nikah sama kawin, zawaj ya sama, teman, sahabat, kawan, rekan sama. Ya beda dong, sahabat, teman, rekan, apalagi kawan. Ya beda dong. Ya kan gitu. Antara dan kita dalam bahasa Indonesia ini filosofis bahasanya nggak kelihatan. Sehingga kenapa ini disebut rumah? Yang nggak tahu ya rumah. Apa itu rumah? Itu tempat tinggal manusia, rumah. Dalam bahasa Arab apa? Baitun. Kenapa disebut baitun? Ya karena bata ya bitu baitan, menginap, karena manusia nginapnya di situ. Tapi disebut juga manzilun, karena nazala yanzilu, manzil, tempat turun. Artinya kemanapun Anda pergi, pada akhirnya kembali ke situ juga. Ada filosofisnya. Apalagi disebut darun. Kenapa disebut rumah disebut dar? Ya karena muter-muternya di situ. Kamar mandi, dapur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, halaman, muter-muter. Coba aja istri kita muter rumah, ngepernya terus muter mesin, maka daru ya turu, dar. Ya, makorun juga sama, tempat tinggal, kalau di situ tinggalnya. Cuman itu bedanya, kalau makor itu residen artinya. Artinya rumah dinas. Beda rumah pribadi, rumah dinas. Kayak itu. Ya kalau sudah jabatan ya pindah, nanti ganti pindah yang baru namanya makor.
Ya kan itu, ada manzil, ada bait, ada dar, ada haus. Itu semuanya punya filosofis. Kenapa ini roksun? Ya karena dia mimpin, yar asu. Kenapa namanya kaki namanya rijlun? Ya karena ya tarojalo, dia berjalan. Kenapa ini batnun? Karena bagian bagi dalam, namanya batin itu batan. Kenapa ini sadrun? Ya karenanya di depan. Paham enggak? Kenapa namanya ainun? Namanya sumber. Ya semua yang itu melihat dengan mata ini sebagai sumber. Sebab apa? Sumber pengetahuan kita, sumber penglihatan kita dan sebagainya. Jadi artinya Pak, kenapa disebut kolbun? Ya karena ya takolabu, karena dia bolak-balik namanya kolbun. Itu ada filosofis bahasanya. Bahasa Indonesia kenapa namanya sungai? Iya kan? Iya. Jadi beda, nggak ada. Kenapa ini namanya cangkir? Ya cangkir nggak tahu. Ya kenapa ini namanya palu? Kenapa namanya palu? Ya ini namanya palu udah. Bahasa Arabnya mitrokoh. Kenapa? Karena memukul. Jadi ini alat untuk memukul semacam itu. Terus gimana? Dari situlah makanya jadi masalah hidup dan kehidupan itu mungkin ada sense. Cuman ya ketika bahasa Indonesia ada mentok akhirnya. Ya karena tidak ada pepadan yang ya isu mana, yang Yahya, yang mana semacam itu. Saya kira seperti itulah kira-kira. Jadi ketika kita untuk mengungkapkan perasaan, ini juga di sini ada satu masalah di bait berapa tuh? Saya ini punya kesulitan untuk apa? Tidak bisa terkomunikasikan ya. Coba ingat enggak? Ini kita ini gitu. Baca nggak tadi itu? Bahwa punya yang impian bukan Bu ya? halaman berapa? Aku tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan segala isi hatiku sehingga tidak bisa terkomunikasikan dengan baik. Nah, ini halaman 5. Aku memang punya kendala besar dalam perasaan. Halaman 5, halaman pertama tuh. Yaitu aku mengalami kesulitan untuk menguraikan perasaanku kepadamu secara tuntas. Jadi salah satu sebabnya itu tidak terhubung cinta itu karena sering miskomunikasi. Ini maksudnya. Ini nanti bisa di satu bab dalam novel gitu. Komunikasinya apa, sehingga mungkin banyak hal yang tidak terkomunikasikan dengan baik gitu. Jadi dia mengakui saya punya kelemahan, tidak bisa berkomunikasi, ya kan semacam itu. Bagaimanapun juga banyak terjadi pertengkaran antara kita karena miscommunication, karena kesalahpahaman, kurang paham, kurang jelas, ketersinggungan, nggak tuntas gitu. Nah ini mesti kita sadari bahwa komunikasi kita dengan bahasa Indonesia ini sangat memungkinkan sampai dalam pasal-pasal undang-undang saja itu menjadi rumit, penafsirannya yang berbeda-beda. Berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa-bahasa kuno yang lainnya. Mereka lebih jelas. Nah sekarang itu perlu dicermati. Nah makanya di dalam kita bersastra pun juga jangan dikira kita tidak mengalami kesulitan. Banyak yang saya rasakan ketika ingin saya tuliskan menghadapi kesulitan bagaimana menyampaikannya, lafadznya apa, ya kan gitu, kosakatanya bagaimana, ya kan akhirnya. Jadi sebetulnya bisa ukurnya 20 cm selesai, ini terpaksa diputar-putarnya 2 meter akhirnya. Padahal ketika diungkapkan dalam bahasa Arabnya mungkin hanya 20 cm. Coba aja di Al-Quran. Hanya beberapa kalimat. Mukmin, mukminuna, mukminun, bahasa Arab, mukmin satu kata. Bahasa Indonesianya orang-orang yang beriman. Mukmin, mukminun, bahasa mukminun satu kata. Bahasa Indonesianya orang-orang yang beriman. Oke?
alladzina yu'minuna, sama orang-orang yang beriman. Padahal beda, ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Kalau al-mu'minun itu orang yang keimanannya sudah mapan, sudah melekat. Tapi kalau yu'minuna masih dalam proses karena menggunakan fi'il, kata kerja. Besar dan membesar beda dong. Ini ketimun yang besar, ini ketimun yang membesar, beda dong. Kata kerja dengan kata benda beda. Nah itu kan menjadi kajian-kajian retorika yang perlu kita dalami semuanya itu. Makasih gitu aja.